sama cawapres ini kan, yang terlihat selama ini tuh merangkul semua itu siapa, tanpa mendiskreditkan pihak lain begitu, tanpa ibaratnya menjatuhkan pihak lain begitu kan. Karena kan ada kayak yang telah lewat-lewat itu kan, kadang masing-masing ada, entah itu kepala daerah kan begitu, atau yang gimana-gimana itu. Ini kan mereka itu kadang menjatuhkan pihak lawan itu kan, kadang dijatuhkan lah, dijelekan begitu. Kalau istilahnya itu kan black campaign lah begitu. Semuanya saya kira merajut semuanya ya, merangkul semuanya, nggak pernah mendiskreditkan semuanya. Ya atas dasar kepribadian masing-masing, tiga-tiganya itu juga sedikit banyak mewarisi adat istiadat orang Indonesia, terutama adat istiadat Jawa. Walaupun Pak Anies itu bukan orang Jawa, tapi hidupnya di Jawa. Ya, Pak Prabowo itu hidupnya di Jawa, walaupun di Jakarta, tapi kan bapaknya Jawa, walaupun ibunya luar Jawa. Pak Ganjar jelas orang Jawa. Nah itu semua mempengaruhi itu. Semua calon ini akan merangkul semua. Tetapi ada yang sudah betul-betul berpengalaman lama di dalam ngemong masyarakat, ngemong pejabat, ngomong rakyat. Otomatis berbeda-beda itu, kebijaksanaan, hikmah mereka masing-masing beda. Umpamanya Pak Anies, dia pintar di dalam pendidikan, pernah jadi menteri pendidikan, sibuk sebagai dosen, sebagai rektor. Otomatis di universitas itu kan orang yang macam-macam ya, berbagai agama, berbagai etnis, berbagai suku, apalagi universitas di metropolitan tuh ya gengsinya tinggi ya gitu. Sebagai menteri dia juga sudah pernah bersentuhan dengan semua orang. Terus Pak Prabowo, ya menteri, ya jenderal, bahkan ini orang sudah merasakan pahit getirnya kehidupan sampai terasingkan ke luar negeri, terus bikin partai. Otomatis di dalam partai Gerindra itu juga macam-macam orang itu. Artinya bisa membuat sebuah partai dari nol sampai menjadi 3 besar begitu kan, bisa merangkul semua orang itu. Jadi bapak bisnis juga. Ya, kesuksesan beliau dalam segala bidang itu sudah diakui. Adapun Pak Ganjar asli lah, dengan konsisten beliau, dengan kejawaan beliau, dengan pengalaman beliau, saya kira merangkul semua orang dengan kapasitasnya masing-masing otomatis ya, dengan pengalamannya masing-masing. Maksudnya kita nggak usah menutup-nutupi. Umpamanya ditanya 3 ini mana yang paling terbukti itu ya Pak Prabowo. Secara internasional, secara nasional, secara partai, secara pemerintahan, skala kecil, peduli dengan rakyat-rakyat kecil. Bahkan dulu pernah bikin forum-forum tani gitu ya. Punya ada juga katanya yang anak-anak Papua di sekolah kan tuh 10.000 atau 8.000 orang ya. Pak Prabowo itu tanggung. Nah, kalau pendidikan saya kira Pak Anies lebih pengalaman lah. Pendidikan nih apa saja nih, pendidikan apa saja saya kira. Nama seorang pendidik itu otomatis pandangannya luas lah. Levelnya nasional, itu mau pendidikan formal, non formal, pendidikan materi, karakter, akhlak, agama, non agama, semuanya. Nah, garis besarnya biasanya orang nyoblos, dukung, milih pemimpin itu memilih yang sekiranya bisa mewakili dia, bisa mewakili karakter dia, keinginan dia, mewakili cita-cita dia, angan-angan dia, mewakili aspirasi dia. Para militer, ya kan, umpama ditanya satu persatu, milih siapa, otomatis siapanya milih Pak Prabowo dong.
Kan itu ya. Orang Jawa secara runut, halus, gitu. Pilih siapa? Ya pilih Pak Ganjar, kan dia asli Jawa dia. Tapi kalau santri, kiai, intelektual, ustadz, kiai, gus-gus, sedikit banyak di dalam pikiran mereka itu pasti terlintas, oh ini ada Gus Imin, ya, ada kiai ini. Para intelektual juga akan memandang, oh ini ada Pak Anies ini, nah, seorang wah pinter lah gitu kan. Bahkan dulu Pak Jokowi aja cita-citanya mau seperti Pak Anies ya kan, Direktor ya kan gitu kan. okay. Dia ini pernah menjadi primadona di Indonesia ini dengan seluruh gerakannya, ya kan? Dengan semacam-macam, ya kan? Lah, orang-orang aspirasinya merasa terwakilkan dengan Gus Imin, ya kan? Pasti akan milih Gus Imin tuh, kaum santri, kaum sarungan. Kan kemarin sampai ada sempat apa itu, sepil apa itu, selebet sarung itu kan. Itu yang melakukan kan otomatis yang bisa Caimin itu. Kaum sarungan otomatis terwakili candaannya, guyonannya, ya kan, kongkonya dengan gaya-gaya Caimin. Gak mungkin itu dikerjakan Pak Ganjar sama Pak Mahfud, gak mungkin itu. Ini kan kaum berdasi dua ini. Ini Bang Mahfud pesantren juga kan? Iya tapi kan musuhnya kan berdasi itu kan itu kan. Maksudnya itu pun sama melakukan itu lucu juga kan, wagu kagok. Pak Prabowo Gibran banyak sepil sarung ya nggak pantas juga lah ya kan. Maksud itu sepilnya sepil apa musik ya kan, itu budaya kan gitu toh, UMKM. Berapa jumlah santri, berapa jumlah intelektual, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib ya kan, itu ya banyak lah. Saya kira juga nggak kurang dari 30% orang kita ini rata-rata senang, bahkan pernah, bahkan hidup itu di kalangan pesantren dan sekitar pesantren. Iya kan? Kan kita namanya guyonan ala pesantren kan beda itu dengan guyonan ala luar pesantren. Hanya kita-kita yang tahu itu. Contoh kemarin 3 fungsi sarung itu nggak ada yang tahu tuh kalau nggak santri kan gitu. Nggak pernah nyantri betul-betul, bingung itu dengan istilah 3 fungsi sarung. Tapi mengena itu di kalangan para santri. Stand up komedinya itu kena gitu loh. Kan namanya komedi itu biasanya kan yang paling dekat dengan kehidupan dia kan. Di luar itu orang nggak tahu. Anak-anak kuliahan yang intelektual betul, maksudnya yang di luar pesantren, dia membuat candaan-candaan ala mereka bisa ketawa, tapi begitu materi itu diutarakan di depan para santri nggak nyambung. Tapi kalau materinya itu materi gaya santri disampaikan oleh seorang kiai, seorang Gus di depan santri, itu mager betul itu. Contohnya candaannya Gus Dur itu ya, mengenai pesantren, mengenai pondok, katanya apa, nyuri kambing gitu kan, ketika kiainya ngaji lillahi ma fis samawati wa ma walillahil masyriqi wal maghrib gitu kan, semua barat semua timur punya Allah, akhirnya nyuri kambingnya kiai gitu. Nah, itu kan gaya-gaya guyonan pakai ayat, pakai kata-kata kiai, pondok, nyuri kambing, yang dianggap begitu apa ya, yes ya gitulah kehidupan itu, nggak beda jauh dengan gosok sendal itu diucapkan ger gitu kan. Tapi begitu itu forum itu disampaikan di depan DPR, belum tentu mereka ketawa. Apa nyuri kambing, kami aja nyuri 1 triliun biasa kok gitu kan, nyuri kambing kok bisa bikin ketawa ya. Kalau cuma nyuri kami sudah ahlinya itu umpamanya ya kan. Cuma maaf Pak DPR ya kan. Ya, kita memilih yang mewakili kita. Ternyata yang dipilih nggak jadi, ya. Takdir berarti kan. Orang itu mamanya milihnya Anies, dia seolah-olah sudah berangan-angan berharap
Anies ingin jadi, ternyata yang jadi Pak Ganjar, yang jadi Pak Prabowo. Ya sudah, tinggal mengikuti yang ada. Coba secara pandangan hukum fikih, banyak orang itu bicara fikih, ada 4 perkara: ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Nah, perkara-perkara semacam ini masuk dalam bab apa? Ya, dalam bab jihad. Jihad akhir zaman di negeri demokrasi yang kayak katanya kayak Konoha kemarin. Itu yang model-model pilpres, pileg, sebisa-bisanya. Ini paling elegan lah pemilu tahun 2024 ini ya. Ya paling dinamis mungkin ya. Ada peran Pak Jokowi di situ, ada peran ketua-ketua partai di situ, ada yang loncat sana loncat sini tiba-tiba. Ya. Ada satu keadaan di mana tiba-tiba Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies, padahal dulunya musuhan, gitu kan. Dulu yang musuhan Pak Prabowo sama Pak Jokowi tiba-tiba bersatulah koalisi itu. Tiba-tiba dengan semua keberaniannya, siap mengambil semua risiko, tiba-tiba Nasdem yang punya Metro TV tiba-tiba mencalonkan Pak Anies. Itu kan di luar nalar itu. Anies yang diklaim sebagai aliran Islam ekstremis, tiba-tiba kongsinya sama Caimin. Di situ ada PKS, ada PKB yang katanya musuh bebuyutan, ternyata bersatu. Yang dibilang musuh bebuyutan ternyata bersatu. Di satu sisi yang katanya kawan sejati sekarang pada bermusuhan. Ya. Kan terus terang itu maksudnya kan antara PDI, Pak Jokowi, Gibran ini udah kan sudah orang nggak usah disuruh diam juga nggak bisa itu ya kan, otomatis ya jelas-jelas nggak bersatu lagi kok. Kemarin katanya sayang-sayang. Terus bagaimana, jalani aja, nanti kita lihat hasilnya. Siapa yang kira-kira berhasil naik, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi presiden ini? Untuk umpama ini terjadi betulan ya, maksudnya pilpresnya ya 2024 sampai 2009 ya, dengan nas bahwa Allah yang ngasih kepemimpinan, dia yang melepaskan orang dari kepemimpinan, memuliakan orang, kan gitu kan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di Kalimantan, ternyata asbab kerjanya Pak Jokowi, Kalimantan sekarang sudah menjadi ibu kota Nusantara. Insya Allah nanti kita bikin rekamannya di IKN lah nanti kapan-kapan ya kan. Ya. Insya Allah IKN, insya Allah. Ibu kota Nusantara, harus naik pesawat ke sana nih. Nah ini secara zahir memang Pak Jokowi yang berjasa, tapi secara takdir ya, yang tidak dipungkiri adalah Allah sudah mengangkat martabat derajat orang Kalimantan satu level lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ada kenaikan ya. Ternyata nanti presiden berikutnya membuat hal-hal yang lebih baik. Kebaikan tuh kita minta itu dua lah, kebaikan negara dan kebaikan agama. Jangan negaranya toh yang diucek-ucek, ternyata agamanya dilupakan, atau agamanya toh negaranya dilupakan. Dua-duanya itu. Lah, jadi 2024, 2025 ternyata ada berkantor di Penajam situ, di Balikpapan. Nah, kalau kita mau ketemu presiden udah dekat, ya. Dari Banjarmasin ke Penajam, naik pesawat paling 30 menit, ya. Kan gitu sih. Ya, ternyata nanti ada jalan tol dari sini sampai sana, naik mobil ternyata cuma 3 jam. Alhamdulillah. Kereta api cepat lagi. Kereta api cepat, taksi terbang. Nah kita melihat juga dalam sisi fikih ini, dalam hal semacam ini kita jangan golput lah.
batasan pertama itu jangan golput, pilih coblos, terserah milih yang mana, jelas tiga-tiganya insya Allah baik, yang mewakili hati kamu, perasaan kamu, aspirasi kamu, hayal-hayal kamu. Orang-orang yang punya gambaran biar militer kita kuat, ditakuti di ASEAN, pilih Pak Prabowo, nah, silahkan. Oh biar Jawa terus yang jadi, biar presidennya lembut, pilih Pak Ganjar, nanti diwakili oleh Pak Mahfud, hukumnya bisa lebih rapi, ya, silahkan. Kalau kita pilih Pak Anies, kenapa? Ada Gus Muhaimin di situ, ada Caimin, kaum sarungan. Nanti kita minta Gus Imin tuh cerita masalah gosok sendal. Ini ya kan, nanti dipotong yang terakhir nih, pesan untuk Caimin setelah bikin sepil apa itu selebet sarung, coba bikin cerita seputar pesantren mengenai gosok sendal, gosok gayung, ngantri WC, cari nasi ke kantor ustadz, ya kan? Atau nginep tidur di rumah orang kampung, ya, itu Pura sakit nih. Pura-pura sakit biar nggak masuk kelas, ya kan? Memasukkan buku izin, ya. Atau minta kiriman wesel tapi bilangnya untuk beli kitab padahal untuk beli tempe sama heci, ya itu. Nah, itu Caimin itu.